saudara-saudara kasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan di pagi hari ini kita wajib bersyukur. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena kita masih diberi nafas kehidupan yang baru oleh Tuhan, sehingga kita telah diberikan rahmat oleh Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama melakukan segenap aktivitas, marilah kita merenung sejenak saja, sebentar saja. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, sering kali kita memujikan lagu Ya Yesusku berjanji, karena kita semuanya telah berjanji di hadapan Tuhan. Kita semuanya telah yakin dan telah berjanji kepada Yesus untuk selama-lamanya mengikut Dia. Seperti firman pada pagi hari ini yang terambil di dalam Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu. Kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan tidak hanya kami dengarkan, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah kami, baik hamba-Mu yang telah menyampaikan dan juga para anak-anak-Mu yang telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan bimbing dengan Roh Kudus-Mu, kiranya hanya pikiran dan hati kami tertuju padamu saja ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena renungan kita terambil di dalam Keluaran 24 ayat 1 sampai 11, dan saat ini saya akan membacakan natsnya yang terambil di ayat yang ke-7b. Nasnya terambil di ayat 7b. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Saya ulangi sekali lagi. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya beri judul renungan kali ini adalah apakah kita sudah mendengarkan? Apakah kita juga sudah melakukan firman-Nya? Ya, dari judul ini kita telah seringkali mendengar sabda Tuhan, seringkali merenungkan sabda Tuhan. Bahkan tidak jarang kita juga melakukannya di setiap aspek kehidupan kita masing-masing. Ya, saudara kasih Tuhan, dari ayat ini merupakan pengakuan bangsa Israel bahwa mereka telah berjanji kepada Tuhan. Janji bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka berjanji tidak hanya mendengarkan, tapi mereka juga melakukan firman Tuhan. Maka dari itu mereka yang telah berjanji, bangsa Israel yang berjanji, telah memberikan korban dengan memberikan korban bakaran lembu-lembu yang telah disiapkan. Artinya korban sembelihan ini merupakan sebagai simbol darah penebusan. Seperti yang telah dilakukan oleh Yesus, Dia mengorbankan dirinya. Melalui darahnya Dia telah menebus dosa kita semuanya. Artinya bangsa Israel harus hidup kudus karena mereka telah berjanji dengan memberikan persembahan yang khusus, korban sembelihan. Sama seperti kita juga mengorbankan diri kita, kita menyerahkan diri kita melalui baptisan. Kita mengakui bahwa Yesus telah menerima kita, kita juga menerima Yesus. Artinya kita juga harus hidup yang kudus seturut dengan firman Allah. Tuhan menginginkan itu semuanya.
Saudara-saudara kasih Tuhan, sudahkah kita baik-baik mendengarkan, terlebih melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita mendengarkannya? Sudahkah kita melakukannya? Saudara-saudara kasih Tuhan, memang di dalam kitab Keluaran ini yang menjadi bagian kitab Taurat, banyak sekali perjalanan dan kisah-kisah bangsa Israel yang telah dituliskan oleh Musa. Di sini Musa juga mengingatkan pada kita saat ini melalui pengakuan bangsa Israel yang telah berjanji. Seperti kita juga telah berjanji di hadapan Tuhan. Kita telah mengakui dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup. Karena kita juga telah ditebus, saatnya kita juga menjadi umat pilihannya yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, memang tidak mudah kita menempati janji, tetapi Yesus telah berjanji kepada kita semuanya. Mari kita teladani sosok Yesus. Mari kita juga mengakui bahwa kita tidak hanya berjanji, tetapi kita melakukan apa yang telah Tuhan firmankan, apa yang telah Tuhan sabdakan kepada kita semuanya. Jadi iman yang ada di dalam diri kita tidak akan mati, tetapi terus bertumbuh setiap waktunya. Kalau kita bisa merasakan setiap kali iman kita bertumbuh, artinya kita tidak hanya cakap berbicara, tetapi juga cakap melakukan firman Tuhan, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena kita sebagai umat Tuhan, kita juga berkarya. Yesus sendiri sudah berkarya, dan Yesus mempercayakan pada kita sebagai umatnya untuk senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkarya melakukan kasih, berkarya melalui setiap pekerjaan yang telah kita lakukan. Terlebih kita juga dapat melakukan firman Tuhan, karena setiap hal yang telah kita lakukan, setiap ucapan, setiap sikap kita itu melakukan cerminan diri kita sendiri. Untuk itu marilah kita tidak hanya berjanji di hadapan Tuhan, tapi mengakui sepenuhnya bahwa janji Tuhan itu hidup untuk kita. Untuk itu kita harus menghidupi iman kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa Surgawi, saat ini kami bersama-sama telah meneladani dan telah mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami melalui janji bangsa Israel, bahwa bangsa Israel telah berjanji, kami juga berjanji, dan kami juga mengakui bahwa Tuhan senantiasa memberikan pengorbanan untuk kita semuanya, pengorbanan untuk kami semuanya. Ampunilah kami ya Bapa yang seringkali lalai, seringkali kami tidak tepat janji, seringkali kami masih belum mampu melakukan janji-Mu. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk umat-Mu, terkhusus di GKJ Jemaat Kertosono yang saat ini sedang terbaring sakit. Sertailah mereka, lindungilah mereka, jamalah mereka. Berikanlah penguatan dan kesabaran, karena kami percaya di balik rasa sakit pasti ada penghiburan yang telah Tuhan berikan untuk kami semuanya. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang merasa sedih, saat ini yang sedang merasa marah, kecewa. Kiranya Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, Tuhan berikan penguatan kepada mereka. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di setiap pergumulan kami masing-masing. Begitu juga dengan para pelayan-Mu dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken. Sertailah mereka ya Bapa, karena Engkau yang percaya mereka sebagai penyambung lidah Allah, karena Tuhan telah memilih mereka. Ya Bapa, ampunilah kami juga yang terkadang seringkali masih belum mampu menjadi
umat pilihan-Mu yang terbaik, menjadi umat pilihan-Mu yang belum mampu untuk hidup yang kudus. Ampunilah kami ya Bapa, ampunilah kami. Dan kami juga mendoakan untuk para anak-anak-Mu yang saat ini sedang studi, baik daring maupun offline, baik mereka yang saat ini masih PAUD hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan kepada mereka sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak. Ya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Setelah mereka ya Bapa, dan juga anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang tepat dan yang terbaik untuk mereka. Dan juga saat ini para tim medis dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang berada di garda depan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka dan menyertai keluarga mereka. Berikanlah kekuatan, berikanlah imunitas pada kami semuanya, karena saat ini kami sedang bersama-sama memerangi virus corona, karena kami tidak pernah tahu kapan virus ini akan berakhir. Tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan negara kami tercinta Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan dengan kasih-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita tutup renungan pagi ini dengan kita bersama-sama menyanyi dari itu Jemaat nomor 369A, bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Salam sehat, tetap menjaga stamina, tetap menjaga imunitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Patunggilan.